Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan jangan lupa untuk mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Oke, sebelum kita masuki ke perkuliahan kita pada hari ini, jangan lupa untuk presensi pada Spidol Suta pada jam perkuliahan kalian. Oke, pada minggu ini kita akan membahas tentang program linier dengan metode simplex. Sebelumnya saya akan sedikit mengulang materi minggu lalu tentang apa itu program linier. Coba kalian komen atau boleh chat di kolom chatnya Zoom ya. Kalian tulis apa itu pengertian dari program linier, kemudian apa saja solusi penyelesaian. Oke, untuk capaian pembelajaran kita pada minggu ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan langkah-langkah penyelesaian program linier dengan metode simplex. Nah, yang kedua adalah mahasiswa dapat menghubungkan program linier itu dengan metode simplex pada permasalahan di sekitar kalian. Metode simplex adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pada program linier dengan tujuan untuk mencari solusi ataupun penyelesaian optimal yang dilakukan secara iteratif atau secara bertahap. Nah, untuk program linier dengan variabel yang lebih dari 3 biasanya menggunakan metode simplex. Adapun software yang akan kita gunakan adalah software KeyM for Windows V5, adalah program komputer nih, software yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Pada program ini dapat membantu mengambil keputusan seperti menentukan maksimal atau minimal dari sebuah fungsi. Yang sudah menjadi entrepreneur muda ya, misalkan kan bisa mencari bagaimana cara mencari keuntungan yang lebih maksimal dengan bahan produksi yang tersedia. Nah, itu bisa kita cari, kita hitung dengan metode simplex. Jadi dia menemukan ada 10 macam variabel keputusan, ya ini dia. Ini adalah jenis atau menu-menu nih yang ada di roti. Ada 17 kendala yang dihadapi oleh toko roti Ani-Anim ini ya, kendala atau batasan ya, batasan pada gerai roti ini ya. Dan juga peneliti ini memperoleh berapa sih rata-rata ya, berapa rata-rata pengeluaran untuk pekerja, sewa tempat. Oke, selanjutnya setelah kita memperoleh variabel keputusan dan kendala atau batasan tadi, kita akan memodelkan kendala-kendala tersebut dalam fungsi pertidaksamaan. Kemudian kita akan mengisi titelnya sesuai dengan apa masalah yang kita hadapi. Yang misalkan di sini adalah gerai roti Ani-Hanim. Kemudian ini adalah number of content, kemudian ini variabelnya ada 10, ini batasannya ya ada 16. Kemudian kita akan menghitung apa? Maksimum atau minimumnya. Kemudian kita tekan OK, ya langsung kita tekan OK. Kemudian kita inputkan datanya tadi yang sudah dalam bentuk pertidaksamaan ya, yang sudah kita hitung, kita susun dalam bentuk pertidaksamaan. Kita masukkan datanya, kita input datanya. Setelah kita inputkan datanya, kita akan menuju pada tool modul ini, kemudian kita pilih program linier, metode simplex, kita pilih, kemudian kita langsung diberikan hasil seperti ini ya, hasil seperti ini. Dari sini dapat kita peroleh hasilnya untuk X1-nya sekitar 22,9, X2, X3 ini hasilnya. Ya, ini semua hasilnya. Kemudian untuk keuntungan maksimalnya berapa sih? 1.890 sekian. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita dapat menceritakan, mendeskripsikan dari hasil software itu adalah diperoleh hasil ya, diperoleh jumlah optimal dari masing-masing roti itu, jadi dari masing-masing variabel yang udah kita tentukan tadi, yang akan diproduksi oleh roti Hani-Hanim dalam sehari adalah 23 loyang roti Srikaya, 93 loyang roti isi coklat, 31 loyang isi kelapa, 31 loyang isi ketan hitam, 25 isi pisang coklat, 18 loyang isi nanas,
12 loyang roti isi stroberi, 12 loyang isi blueberry, dan 18 loyang isi. Nah, berapa peningkatan keuntungan setelah kita gunakan program linear dengan metode simplex, yaitu adalah sebesar 1.362.233. Nah, terjadi peningkatan. Ini merupakan keuntungan bersih ya setelah dikurangi dari kebutuhan-kebutuhan lain seperti upah pegawai, upah sewa tempat, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan sebesar 30,51% keuntungan dalam sehari apabila roti yang ini, semua jenis roti ini habis terjual ya. Untuk tugas minggu depan, saya harap setiap kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi, itu mencari suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan program linear itu. Oke, kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini adalah 3. Yang pertama, apa itu metode simplex? Metode simplex adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu program linear yang memiliki variabelnya lebih dari 3 variabel. Kemudian salah satu software untuk menyelesaikan program linear adalah software QM for Windows ya, yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah pada bidang produksi. Kemudian manfaat dari metode simplex itu adalah dapat memaksimalkan pada penelitian yang tadi kita kerjakan, dapat memaksimalkan hasil produksi pada gerai roti Hanin. Cukup sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.